Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan yang bagian dari buku Dana Zohar dan Ian Marshall. Bagian selanjutnya, Dana Zohar dan Ian Marshall mencoba untuk merumuskan spiritualitas kapital untuk kapitalisme berkelanjutan. Dia masuk dengan teori psikologi, yaitu teori motivasi. Karena itu dia menjadikan motivasi sebagai titik berangkat untuk menjadikan kecerdasan spiritual itu menjadi mungkin sebagai modal spiritual bagi kapitalisme berkelanjutan. Motivasi sering digunakan secara bergantian dengan istilah kebutuhan, keinginan, dorongan, dan gerak hati. Impulse, need, want, and drive. Orang melakukan sesuatu karena dia didorong oleh kebutuhan tertentu. Kebutuhan disebut dengan motivasi. Hesley and Blanchard menyatakan istilah-istilah need, want, drive, dan impulse sebagai motif itu masih potensial. Sedangkan motivasi adalah aktualisasi dari kebutuhan, keinginan, dorongan, dan gerak hati atau kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu, itu dia pasti termotivasi, entah oleh kebutuhan, keinginan, dorongan, dan gerak hati. Intinya, dalam diri manusia itu ada sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Maslow menyatakan motivasi sebagai tenaga pendorong dari dalam yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu atau yang menyebabkan manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi bagi Maslow, dari dalam diri manusia itu ada satu tenaga pendorong. Nah, tenaga pendorong itu macam-macam. Dari teori Maslow inilah kemudian kita lihat Dana Zohar dan Ian Marshall merumuskan teori lebih lanjut. Teori motivasi adalah suatu perilaku tidak terjadi dengan sendirinya, begitu kata teori motivasi, melainkan ada yang mendorong. Nah, kita harus tahu apa yang mendorongnya, barulah kita eh, bisa memahami perilakunya. Motivasi atau dorongan adalah suatu keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan kemampuan usaha tersebut guna memenuhi kebutuhan. Ini kata Robbins, ahli organisasi. Intinya motivasi adalah pendorong dari dalam. Berdasarkan prinsip bahwa perilaku tergantung pada pendorongnya, maka rumus dalam teori motivasi, perbaiki motivasinya, perilaku akan berubah, cara pandang akan berubah. Jadi cara pandang dan perilaku tetap akan gitu-gitu aja kalau motivasinya tidak akan diubah. Apa yang mendorong kapitalisme? Bagi Marshall, bagi Donazor dan Ian Marshall, yang mendorong orang untuk mencari keuntungan demi keuntungan adalah penonjolan diri. Karena orang pengen kompetitif, pengen bersaing, pengen menonjolkan diri, maka orang mencari keuntungan. Kemarahan, keserakahan, dan ketakutan adalah motivasi yang mendorong kegiatan pencarian keuntungan demi keuntungan yang selama ini menjadi dasar dari eh, dari kapitalisme yang dipermasalahkan oleh Dana Zohar. Nah, kita akan lihat teori motivasinya Maslow. Bagi Maslow, manusia itu bergerak dari motivasi terendah ke motivasi tertinggi, motivasi terdasar ke motivasi tertinggi. Kebutuhan yang lebih tinggi baru bisa dipikirkan, kata Maslow, jika kebutuhan yang lebih mendasar itu sudah terpenuhi. Lihat ada fisiologis, need kebutuhan biologis, kemudian kebutuhan untuk rasa aman, safety need, kemudian kebutuhan sosial, memiliki kasih sayang, kemudian kebutuhan akan penghargaan, esteem need, dan kebutuhan aktualisasi diri. Bagi Maslow, orang harus memenuhi kebutuhan biologisnya dulu, makan, minum, tidak kepanasan, ada punya rumah dan lain sebagainya. Baru setelah dia mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis itu, dia membutuhkan kebutuhan akan keamanan. Kemudian setelah itu, setelah keamanan dia dapatkan, kemudian orang akan menginginkan kebutuhan akan rasa kasih sayang.
Setelah itu orang membutuhkan kebutuhan akan dihargai, pengen dihargai, dan seterusnya. Terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri. Bagi Maslow, seseorang yang kebutuhan fisiknya belum terpenuhi, dia tidak membutuhkan rasa aman. Misalnya kita bisa lihat ada beberapa buruh misalnya yang dia bekerja tanpa memperhatikan keselamatannya. Bagi dia, keselamatan tidak penting, keamanan tidak penting, yang penting adalah memenuhi kebutuhan perutnya. Uh, ini sepertinya cocok dengan apa yang dilakukan atau apa yang dikemukakan oleh uh, Maslow. Nah, karena itu bagi Maslow, eee, penuhi dulu kebutuhan fisik, baru kebutuhan lainnya. Ini mendukung, kapitalisme. Bagi kapitalisme, penuhi dulu kebutuhan material, baru kebutuhan lainnya. Dengan kata lain, jika material belum terpenuhi, maka orang tidak membutuhkan penghargaan, kasih sayang, dan aktualisasi diri. Kata Dana Zohar, komentarnya terhadap pernyataan terhadap teori Maslow ini adalah pertama dan terutama manusia adalah binatang, yakni kera yang sebenar-benarnya kera, yang hanya kemudian jika kondisi memungkinkan ingin menjadi manusia. Jadi awalnya kita ini hanya seperti binatang yang membutuhkan fisik saja. Kemudian jika kondisi mendukung, maka dari kebutuhan fisik kita pengen keamanan, kemudian pengen kasih sayang, pengen penghargaan, pengen aktualisasi diri. Pertanyaannya, apakah ini benar? Apakah manusia seperti ini? Apakah manusia harus dulu dipenuhi kebutuhan fisiknya, baru kebutuhan yang lainnya? Bukankah ada banyak orang yang kebutuhan fisiknya eh, belum terpenuhi, tetapi dia tetap pengen juga tuh kawin, artinya sosial ini dia butuhkan. Jadi jangan-jangan apa yang dikemukakan oleh siapa? Oleh Maslow ini tidak benar. Karena itu kata Dana Zohar, Maslow pada akhir hayatnya sebenarnya menyadari kekeliruan ini. Dia menyatakan bahwa sebenarnya yang benar itu adalah piramida terbalik. Yang pertama kali harus dipenuhi adalah eh, yang pertama kali harus dipenuhi adalah self actualization, baru kemudian esteem, baru kemudian cinta, keamanan, baru basic need. Bukan makan dulu baru kemudian menemukan cinta, tetapi cinta kemudian menginginkan rasa aman, dari rasa aman kemudian menginginkan hal-hal yang fisikal. Nah, apalagi ini kemudian bagi Zohar didukung oleh studinya Frederick Herzberg, iya, tentang apa yang memotivasi orang untuk bekerja. Dari studi Frederick Herzberg ini menunjukkan bahwa Maslow keliru. Frederick Herzberg meneliti tentang apa yang paling menyebabkan ketidakpuasan atau kepuasan para pekerja. Temuannya cukup mengejutkan. Ketika kebutuhan-kebutuhan dasar, eh, gaji, keamanan, dan lain sebagainya tidak tersedia, para karyawan menyatakan tidak puas. Jadi kalau gajinya kurang, kalau rasa amannya tidak didapatkan, kalau kondisi kerjanya tidak nyaman, orang kemudian menjadi tidak puas, para karyawan itu tidak puas. Tetapi anehnya, kata Hesberg, ketika kebutuhan dasar tersedia secara memadai, tetap tidak menimbulkan kepuasan. Kesimpulannya, yang memuaskan itu bukan tersedia atau tidak tersedianya kebutuhan dasar. Yang memuaskan adalah pertumbuhan, kemajuan, tanggung jawab, situasi kerja, pengakuan dan kesadaran akan prestasi yang disebut oleh Maslow sebagai kebutuhan yang lebih tinggi. Dari studi Frederick Herzberg ini kita bisa simpulkan bahwa kepuasan itu tidak karena kebutuhan fisik terpenuhi, kebutuhan rasa aman terpenuhi. Kepuasan itu terjadi ketika meta need, yaitu keinginan untuk pertumbuhan, keinginan pengakuan, keinginan untuk menampilkan dirinya, atau yang disebut dengan self actualization itu dimiliki oleh seseorang.
Kalimat lain, kalau ingin puas, kalau ingin pekerja puas, itu tidak dengan pemenuhan kebutuhan fisik, tapi buatlah pekerja itu mengaktualisasikan dirinya. Pujilah orang itu, orang akan puas walaupun mereka lapar. Bisa jadi kayak gitu konsekuensinya. Nah, dari titik ini Maslow, bukan Maslow, dan Zohar kemudian meyakini bahwa jangan-jangan memang yang benar itu adalah self actualization dulu, baru kemudian hal yang material. Atau dalam teori yang kita bicarakan kemarin, spiritual, modal modal spiritual dulu, baru kemudian modal material. Dalam banyak peristiwa, eh, hipotesanya Zohar ini bisa kita pahami, misalnya para pejuang itu justru tidak memiliki kebutuhan fisik, kekurangan kebutuhan fisik. Dia memiliki kebutuhan untuk aktualisasi diri. Mereka ingin merdeka itu self actualization. Karena self actualization dibutuhkan, maka mereka menciptakan semuanya. Bukan karena ada materi baru kemudian orang memiliki spiritualitas, itu kalau kita baca secara terbalik piramidanya, tetapi karena orang bisa mengaktualisasikan dirinya, maka kemudian orang bisa mendapatkan materi. Dari spirit kemudian ke materi, itu piramida terbalik, sementara piramida biasa dari materi ke spirit. Bagi Zohar yang benar adalah dari spirit ke materi. Penuhi spiritnya, baru materi akan terpenuhi. Nah, selanjutnya, Zohar menyatakan kritik terhadap Maslow. Kenyataannya tidak piramida yang tadi, tapi piramida terbalik. Kenyataannya, kata Zohar pada halaman 47, kita tidak selalu menjadi nomor satu, dan kita tak akan di sini sekarang jika egoisme selalu mengendalikan zaman. Kelangsungan hidup manusia sendiri bergantung pada kerelaan sejumlah orang untuk mengorbankan diri mereka bagi orang lain atau bagi kelompok mereka. Jadi, eee, kebutuhan fisik itu akan menghasilkan egoisme, keinginan nomor satu, penonjolan diri, bukan itu yang membuat kita hidup. Kalau hidup kita dipenuhi oleh orang yang ingin menonjolkan diri, yang egois, hidup ini sudah berhenti sejak lama karena peperangan terjadi. Hidup justru terjadi ketika ada banyak orang yang rela mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain dan kelompok mereka. Kita hidup karena ibu kita rela mengorbankan dirinya, menerima rasa sakitnya demi kelahiran kita. Kita bisa ada selama ini karena keluarga kita mau mengorbankan dirinya demi keberadaan kita. Kalau di keluarga kita egois, tentu kita tidak ada karena tidak ada gunanya kita, minimal pada saat kita masih kecil. Tapi karena ada rasa tertentu, spirit tertentu pada orang tua kita, kita masih tetap diberi makan walaupun kita ngerepotin. Zohar kemudian mengemukakan teorinya Viktor Frankl dalam buku Man's Search for Meaning. Pada Viktor Frankl menyatakan bahwa bunuh diri lebih banyak disebabkan karena ketidakmampuan menerima apa yang dilakukan untuk bertahan hidup. Sementara orang yang ikhlas mengorbankan hidup, mereka eh, bisa bertahan hidup lebih lama. Jadi orang di tawanan Yahudi, tawanan Nazi, Yahudi ditawan oleh Nazi di Auschwitz, itu ditemukan oleh Viktor Frankl itu bisa bertahan hidup disebabkan karena mereka ikhlas mengorbankan dirinya bagi yang lain. Ketika orang mau berbagi pada yang lain, orang yang seperti itu jarang bunuh diri. Tapi ketika orang terlalu sibuk pada penonjolan dirinya, dia akan gampang bunuh diri. Karena itu bunuh diri disebabkan ketidakmampuan seseorang menerima apa yang dilakukannya. Sementara orang yang ikhlas, yang mampu menerima apa yang terjadi, itu mereka bisa bertahan hidup. Kata Viktor Frankl, tawanan di Auschwitz yang memiliki keyakinan agama atau cita-cita politik yang kuat ternyata bisa bertahan lebih baik daripada orang-orang yang tidak memilikinya. Temuan Frankl ini menguatkan dana Zohar bahwa ada yang spirit yang membuat orang bisa bertahan hidup.
bukan yang fisik yang membuat orang bisa bertahan hidup. Eh, Kutipan dari Viktor Frankl dikemukakan oleh Zohar untuk menegaskan bahwa spirit dulu, baru kemudian eh, yang materi. Modal spiritual dulu, baru kemudian modal spiritual. Nah, pada lanjutan buku ini, Dana Zohar mengambil satu eksperimen, satu terobosan dari Ian Marshall. Ian Marshall adalah seorang psikolog dan dia merumuskan dari piramidanya Maslow menjadi skala motivasi. Skala motivasinya ada positif satu sampai positif 8 dan negatif satu sampai negatif 8. Eh, Kita bisa lihat yang di tengah adalah piramidanya Maslow, ada survival, bertahan hidup, ada keamanan, kemudian ada rasa memiliki, kemudian ada nilai tengah, kemudian ada self esteem, merasa dihargai, self actualization, merasa keinginan untuk mengaktualisasikan diri, lalu terakhir adalah peak experience, pengalaman puncak. Peak experience ini memang tidak kita bicarakan pada piramida selanjutnya, tetapi sebenarnya pada teorinya Maslow di atas self actualization itu ada peak experience. Nah, oleh Ian Marshall, piramida ini dibagi menjadi beberapa motivasi, misal minus satu sampai minus 8 dan positif satu sampai positif 8. Misalnya, pada eh, pada keinginan orang, need to survive, keinginan orang untuk bertahan hidup, itu ada depersonalisasi. Orang merasa tidak memiliki dirinya, asing pada dirinya. Demi uang, demi makanan, mereka tidak penting merasa memiliki kebutuhan dirinya. Kemudian rasa bersalah dan wirang, kemudian apatis, tidak peduli. Itu yang dihasilkan dari keinginan untuk bertahan hidup. Kemudian dari keinginan untuk rasa aman, itu memiliki sifat negatif kesedihan yang dalam, penderitaan, kemudian khawatir atau takut, kemudian pendambaan atau hasrat atau keserakahan, craving itu. Karena orang pingin aman, orang kemudian bisa saja serakah. Lalu ada kemarahan, ada penegasan diri atau penonjolan diri, self assertion. Jadi motif survival itu ada minus 7, minus 6, minus 7, minus 8. Motif untuk mendapatkan keamanan itu adalah keserakahan, rasa takut, dan kesedihan yang mendalam, anguish. Kemudian keinginan untuk bersama itu menimbulkan didasari pada motivasi rasa marah. Karena marah maka dia ingin teman. Kemudian penonjolan diri. Nah, sementara di higher need, di keinginan yang lebih tinggi, itu ada eksplorasi sebagai motivasi. Kemudian suka berteman dan kerjasama itu positif dua. Karena orang ingin bersama-sama, maka akan muncul motivasi atau muncul motivasi suka berteman dan kerjasama karena itu akan menghasilkan self esteem. Lalu ada kekuatan batin, positif 3 akan menghasilkan self esteem. Kemudian self actualization yaitu keinginan untuk mengungkapkan dirinya itu muncul dari motivasi mastery atau eh, penguasaan. Ketika orang sudah menguasai ilmunya, dia akan mengaktualisasikan dirinya. Itu mastery. Tapi ketika orang tidak menguasai dirinya, dia takut atau khawatir, itu dia butuh keamanan. Itu minus 4. Kemudian generativity, kemampuan berkreativitas dari masalah yang dia lakukan, itu juga muncul ketika orang memiliki mastery. Maka dia akan dapat berkreativitas dalam kondisi apapun. Lalu positif 6, 7, dan 8 itu adalah khidmat. Pada pengalaman puncak orang akan berkhidmat, akan melayani yang lain. Kemudian dia akan merasa dirinya tersambung dengan jiwa dunia yang lebih besar.
entah namanya bersatu dengan Tuhan atau bersatu dengan roh baik dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang memiliki pengalaman puncak merasa dirinya bersatu dengan jiwa dunia. Yang terakhir adalah pencerahan sebagaimana dialami oleh para nabi atau para orang suci. Nah, kita lihat pada piramida beserta dengan skala motivasi Ian Marshall ini eh, beberapa hal yang menjadi lebih operatif. Seperti tadi pada teori motivasi, kita sudah dapat rumus bahwa motivasinya diubah, maka perilakunya akan diubah. Motivasinya diubah, maka need-nya akan berubah. Kalau motivasinya, kalau dalam diri kita ada kemarahan, maka kita masih ada di keinginan yang rendah. Kalau dalam diri kita masih ada keinginan menonjolkan diri, itu juga masih di -1. Tetapi kalau kita ingin memiliki keinginan suka berteman dan kerjasama, itu sudah positif 2 dan positif 3. Eh, ini maksud dari piramida Maslow dan skala motivasi Ian Marshall. Jadi untuk bisa memahami apa satu perilaku, kita mesti melihat apa motivasi yang di belakangnya. Kita tadi sudah menyatakan, sudah mengemukakan bahwa bagi Ian Marshall dan Dana Zohar, kapitalisme itu keinginan untuk mengumpulkan keuntungan demi keuntungan, lahir dari -4, -3, -2, -1. Rasa takut tidak mendapatkan uang itu membuat kita pingin eh, mengumpulkan mengumpulkan lagi. Itu -4. -3 itu serakah, mendambakan hasrat atau nafsu. Orang yang memiliki nafsu yang kuat pasti akan terus-menerus mengeruk keuntungan demi keuntungan. Kemudian -2 marah karena merasa gagal dalam kehidupan, merasa mendapatkan dunia yang tidak adil, orang akan marah dan kemarahan itu akan menghasilkan kapitalisme yang keuntungan demi keuntungan. Juga penonjolan diri, self assertion, membuat orang akan merasa penilaian nilai hidupnya ditentukan dari dirinya lebih hebat daripada yang lain. Jadi -4, -3, -2, dan -1 adalah dasar atau motivasi yang mendasari munculnya kapitalisme. Nah, tentu kita bisa lihat pada yang positif bahwa yang positif ini membuat kita jadi ngerti, oh ternyata para nabi itu misalnya berada dalam positif 8, positif 7, positif 6. Dia tetap melayani umat walaupun ditimpukin, walaupun dihina, karena dia mengalami pencerahan dan energinya nggak habis-habis karena dia terhubung dengan ruh alam semesta atau ruh Tuhan. Selanjutnya kita lihat ini yang tadi sebenarnya ini penjelasan dari yang tadi atau bentuk dari yang tadi ada positif 8, ada -8. Kita bisa lihat bahwa di titik tengahnya ada nol, nol itu artinya titik yang netral. Orang bisa jadi tidak negatif satu, tidak positif satu. Tetapi kalau kita lihat di sini sebenarnya ini seperti cermin. Nanti kita akan lihat hukum ini pada slide selanjutnya. Ini cuma mengemukakan apa yang tadi dalam bentuk piramida, ini dalam bentuk yang lebih mudah dipahami mudah-mudahan. Nah, ini prinsip pencerminan. Ini cara kita untuk membaca eh, ini, membaca skalanya Ian Marshall ini. Prinsip pertama, seseorang atau suatu budaya negatif tidak bisa menolong orang lain yang juga negatif. Misalnya, seorang pemarah tidak akan pernah bisa menerima pemarah lainnya. Keduanya, jika ada dua orang marah disatukan, maka akan bertengkar dan memperburuk keadaan. Kemarahannya akan semakin naik. Menggunakan motivasi negatif untuk melakukan perubahan akan menghasilkan hal negatif. Kita lihat di sini, kemarahan itu ada -2. Jika Anda marah, kemudian ada satu orang lagi marah, lalu bersatu, yang marah ketemu yang marah akan menghasilkan kemarahan yang lebih tinggi lagi.
mungkin juga akan membuat orang terlempar pada -5, kesedihan yang dalam, atau menjadi rasa takut karena kemarahan campur kemarahan akan menghasilkan rasa takut. Loncat 2 poin. Nah, karena itu yang ada dalam posisi negatif yang sama tidak bisa disatukan. Ini perlu untuk manajemen organisasi bahwa jika seseorang marah, janganlah digabungkan atau ditanggapi dengan kemarahan karena pasti tidak akan produktif, justru akan menghasilkan penurunan situasi. Itu prinsip pencerminan yang pertama. Prinsip yang kedua, seseorang pada posisi eh, negatif akan saling menetralkan dengan pada posisi positif. Misalnya, seorang kooperatif, yaitu +2, tidak bisa memberi pengaruh pada pemarah -2. Pertemuan antara keduanya hanya akan menetralkan saja. Kita lihat di sini, -2 adalah kemarahan, kemudian +2 adalah kooperatif atau suka berteman dan kerjasama. Jika ada orang marah ketemu dengan orang yang memiliki karakter suka berteman, eh, itu hanya bisa menetralkan, yang marah menjadi tidak marah. Tapi tidak akan membuat yang marah itu kemudian masuk ke wilayah +1 misalnya, tidak. Karena -1 akan dinetralkan oleh +1. Kemudian -2 akan dinetralkan oleh +2. Ini yang disebut dengan pencerminan. -3 dinetralkan +3, -4 dinetralkan +4 dan seterusnya. Jadi jika memiliki motivasi yang sama, maka yang terjadi hanya saling menetralkan, tidak memberikan loncatan dari sifat negatif naik ke sifat positif. Prinsip yang ketiga, seseorang pada posisi +4 bisa mempengaruhi orang lain yang berada pada posisi -3. Tetapi seseorang yang hanya pada +2 bisa diturunkan oleh seseorang yang yang berposisi -3. Misalnya, seorang pemarah -2 akan naik tingkat bila bertemu dengan orang dengan motivasi minimal +3, kekuatan dari dalam diri. Seorang pemarah -2 akan terjerembab ke emosi semakin negatif, misalnya ke -4 rasa takut, bila bertemu dengan orang yang -5 atau kesedihan. Kita lihat yang ini. Jadi, eh, -2 jika ketemu dengan +2 itu netral. Tapi -2 jika ketemu dengan +4 itu akan mengobati kemarahan itu dan bahkan memperbaiki kemarahannya itu. Yang -2 jika ketemu dengan +3 itu akan naik pada posisi yang lain. Tetapi jika orang yang marah -2 ketemu dengan orang yang apatis, itu kemarahannya melorot menjadi kekhawatiran. Ini artinya kita eh, mendapatkan strategi jika mau menyelesaikan masalah seseorang, kita mesti lihat diri kita dan masalah psikologis orang lain. Jika dia marah, dan kita sedang marah, kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Atau di sini kita bisa menyadari satu hal, kenapa kita ketika ketemu dengan orang-orang suci kita merasa nyaman karena dia ada di posisi +8, +7, +6, sementara kita bisa jadi ada di -3, -6 atau -7. Dan pertemuan dengan orang suci itu saja sudah membuat kita merasa nyaman dan keren. Nah, sekarang lihat prinsip keempat dari teori pencerminannya Jan Marshall. Kita bisa menggunakan kecerdasan emosional, terutama kesadaran diri dan kontrol emosi, untuk mendaki skala ini. Asalkan disertai rasa untuk tidak melukai orang lain atau tidak membuat situasi jadi lebih buruk. Misalnya, jika saya pemarah, itu minus dia, upayakanlah untuk sadar bahwa saya pemarah dan tidak terhanyut atau dapat mengontrol atas kemarahan itu. Maka saya akan naik ke posisi +2 atau mungkin ke +3, kekuatan dari dalam. Jadi
eh, minus ini bisa naik ke positif asal didasari oleh prinsip nilai bahwa kita tidak boleh melukai orang lain. Minus 2 bisa jadi positif 2 karena kita mencoba untuk untuk menyadari saya lagi marah dan tidak boleh menyakiti orang lain. Ada prinsip nilai intinya yang mendorong orang bisa loncat dari minus 2 ke positif 2. Bagi saya, permainan negatif positif dalam teori pencerminan ini menarik karena di dunia Islam misalnya ada sifat-sifat negatif atau akhlak yang buruk, kemudian ada sifat-sifat positif, akhlak yang baik, yang selama ini belum bisa dirumuskan menjadi seperti ini. Padahal sangat mungkin bisa dirumuskan menjadi seperti ini. Nah, bagian akhir dari materi pertama ini adalah 7 pertanyaan skala motivasi. Jika bisa, tolong jawab 7 pertanyaan ini dengan jujur. Pada saat ini pertanyaan pertama, apa motivasi yang menggerakkan Anda? Anda sekolah, Anda makan, Anda berteman, itu motivasinya apa? Bisa, motivasi itu bisa jadi ngambil dari yang ini, apakah eh, merasa bersalah, tidak peduli, khawatir, serakah, kemarahan. Saya bersekolah atau berkuliah karena khawatir akan masa depan. Itu artinya Anda, motivasi yang menggerakkan Anda adalah minus 4. Cobalah jawab pertanyaan pertama dengan jujur. Kemudian yang kedua, bagaimana motivasi ini mempengaruhi perilaku dan strategi Anda dalam hidup? Karena Anda ketakutan, perilaku Anda kayak gimana? Jujur jawabnya. Lalu strategi dalam hidup Anda kayak gimana? Apa akibat yang didapatkan karena motivasi Anda misalnya rasa takut? Apa yang sebenarnya ingin Anda capai? Apa motivasi yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Nah, yang 4 ini sebenarnya yang ingin dicapai apa sih? Misalnya penghargaan. Kalau penghargaan yang ingin dicapai atau rasa nyaman. Misalnya gini, baik lagi kita lihat sebenarnya apa sih yang ingin Anda capai? Misalnya merasa self esteem. Maka kalau ingin mendapatkan rasa dihargai, Anda sebenarnya salah jika motivasinya adalah rasa takut. Kalau ingin dihargai, Anda harus memiliki motivasi kekuatan batin. Kalau ingin dihargai, Anda harus memiliki motivasi suka berteman dan kerjasama. Oke, itu pertanyaan eh, 4 dan 5. Apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan pergeseran motivasi ini? Tadi Anda takut, kemudian ternyata yang dibutuhkan adalah keinginan berteman. Nah, kira-kira mengubah dari rasa takut dan mengubah rasa takut menjadi keinginan berteman itu apa kira-kira yang dibutuhkan untuk merubahnya? Perubahan-perubahan perilaku dan strategi macam apa yang akan dihasilkan jika Anda menginginkan perubahan dari minus 3 ke positif 4 dan seterusnya. Jawablah pertanyaan ini, mudah-mudahan ini akan membuat Anda semakin memahami apa yang diinginkan oleh Dana Zohar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.